Assalamualaikum Ibu. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Gimana nih kabarnya Ibu dan adik? Alhamdulillah baik ya Mbak. Baik. Oke, kalau boleh tahu Ibu datang ke sini ada keluhan apa nih Bu? Keluhan ini tentang makannya anak Mbak. Makan anak kenapa Ibu? Makannya ini apa? Kurang suka sayur. Kurang suka Iya, sayur. kurang suka sayur. Oke, baik Ibu. Mungkin nanti untuk dietnya mungkin bisa dibicarakan nanti ya Bu ya. Untuk sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tasya Saniatu. Saya di sini sebagai konselor. Ya, oke baik. Ini saya enaknya manggilnya Ibu atau Mbak ya Bu ya? Ibu aja. Ibu saja. Iya Mbak. Oke. Nah ini saya sedang berbicara dengan Ibu siapa nih? Bu Artista. Bu Artista. Ya, Khairina Dewi. Artista Khairina. Ini. Kalau adiknya namanya siapa nih Bu? Adiknya namanya Gania. Ininya Resi Bulan. versi bulan. Oh iya. Kalau untuk lahirnya itu di tanggal berapa ya? Lahirnya tanggal 22 Januari 22 Januari 2023. 2023. Nih. Oke Bu, di sini kan kita sedang melakukan konseling gizi ya Bu ya. Jadinya nanti konseling ini akan berlangsung selama 30 menit. Yang mana nanti saya 30 menit ke depan akan banyak bertanya kepada Ibu. Nah, nanti mungkin Ibu bisa menjawab apa adanya saja, terbuka saja, karena kan juga dapat membantu untuk memecahkan masalah ini ya Bu ya. Nah, itu. Nah, dan tenang saja untuk informasinya akan kami jaga karena kami juga sudah memegang kode etik yang mana kami tidak akan menyebarluaskan informasi. Dan baik Ibu langsung saja ya Bu ya. Kalau boleh tahu adik Resi ya Bu ya ini ya. Adik Resi ada data tinggi badan atau berat badan enggak Bu? Apa kosan dulu? Oke, saya lihat ya Bu ya. Oh iya Bu, untuk berat badannya ini di 10,6 kg ya. Kalau untuk tinggi badannya ada di 86 cm. Kalau boleh tahu akhir-akhir bulan ini ada perubahan berat badan atau penurunan gitu Bu? Kalau dibanding posyandu bulan lalu itu ya ada penurunan. Berapa itu penurunannya? 1 kali ya. Ya. Ya, Bu, saya minta waktunya sebentar untuk menghitung status gizi di RSI ya. Oke baik Ibu, nah, setelah saya hitung status gizinya, ternyata status gizi adik Resi masih terbilang gizinya gizi baik Bu. Tadi saya menghitung berat badan dan umurnya juga masih normal, untuk tinggi badannya juga normal, dan berat badan menurut tinggi badannya juga masuk ke gizi baik atau normal, dan untuk status gizi atau IMT-nya itu juga masuk ke gizi baik juga. Berarti tadi masalahnya itu ada di yang perubahan ya Bu, perubahan berat badan itu ya penurunan 1 bulan kemarin ya 0,1 ons ya Bu ya. Oke baik. Kalau untuk data laboratorium gitu beberapa bulan terakhir ada nggak? Belum ada ya. Nah, kalau keluhan Bu, beberapa
minggu ini atau akhir-akhir ini ada keluhan? Ini malah sedang batuk mbak, sudah 3 hari. Oh, sudah 3 hari ya Bu. Batuknya batuk yang bagaimana Bu? Berdahak atau tidak? Berdahak tapi yang kayaknya sedikit aja gitu, soalnya Ya. nggak sampai muntah. Biasanya kalau batuk yang berdahak banget itu kalau misal minum susu itu batuk langsung muntah, ini enggak. Tapi masih kedengeran ada dahaknya. Masih kedengaran dahaknya. Mungkin ada keluhan lagi Bu atau bagaimana? Berarti batuk 3 hari tadi ya Bu ya. Terus juga untuk dahaknya juga masih sedikit terdengar dari suaranya. Kalau untuk sarapan biasanya adik Resi sarapan atau tidak Bu? Kalau bangun tidur tuh biasanya mintanya minum susu dulu. Misalnya minum susu dulu. Minum susu tuh lumayan banyak, hampir 1 botol besar tuh berapa ya, 200 ml. 100 mili. Mungkin karena udah kenyang susunya Ya. paling nanti jika sebentar mintanya tuh kayak snack. Oh, snack. Ya, Snack apa? snacknya biasanya puding. Oh, puding. Nah, puding gitu. Atau pisang coklat, mau pisang coklat. Biasanya untuk pudingnya berapa banyak ya? Cuma 1 cup aja. 1 cup Iya, saja. 1 cup saja. Ada tambahan lain Bu? Untuk sarapan ya itu aja. Semuanya nasi. Untuk makan selanjutnya di jam berapa ya Bu biasanya? Biasanya jam 9. Jam 9. Atau jam 10 lah, itu makannya mau nasi. Nasi terus biasanya pakainya telur ceplok atau telur dadar tuh. Kalau nasinya nasi putih ya Bu? Nasi putih. Itu biasanya berapa centong? Kalau nafsu makannya lagi bagus itu 1 centong. Centong. Kalau untuk telurnya kan tadi telur ceplok atau dadar ya? Itu 1 butir ya? 1 butir, tapi nggak habis, biasanya disisakan bagian kuningnya. Akan bagian kuningnya. Nggak mau. Nggak mau ya Bu. Setelah makan ini yang jam 9 ini ada makanan lagi tuh? Selingan mungkin atau Enggak, jarang, malah seringnya mintanya minum susu. Jadi susu? kalau habis makan itu kan nanti aktif main. Iya. Nah, kalau misal haus tuh mintanya nggak minum air putih, tapi mintanya tuh minum susu. Nanti minum susu, main lagi. Kalau minum susu itu berapa banyak? Banyak, 150 ml sampai 200 sekitar segitunya. Berarti sama yang tadi Sama bangun tidur itu ya? kayak gitu. Kalau untuk air putih? Air putihnya jarang. Ya, jadi kalau misal harus ditawarin agak dipaksa gitu. Karena kalau haus itu pasti mintanya minumnya susu, bukan minta air putih. Iya. Tapi kira-kira dalam 1 hari itu minum air putihnya berapa banyak? Biasanya minum air putihnya itu setelah makan. Iya. Ya, itu paling kalau gelas anak yang kecil itu habis makan paling habisnya 1/4-nya. Oh, seperempat gelas kecil itu ya? Iya. Ada tambahan lain Bu? Kalau pagi siangnya enggak ada. Kalau siangnya, makan siangnya biasanya Makan apa? siangnya biasanya kan habis bangun tidur itu Iya. sekitar jam 2 atau jam 3. Kadang makan sayur bening atau sayur sop atau sayur asem. Kadang kalau misal nggak mau makan sayur, seringnya ya tadi kalau nggak telur ayam. Berarti nasinya Nasinya nasi putih. nasi putih. Satu Satu centong. iya,
untuk tadi sayurnya ya Bu, sayurnya Sayur. sayur bayam. sayur bayam maunya memang agak geli gitu, jadi kalau sayur yang pasti masuk itu bayam, wortel juga sekarang udah nggak suka, jadi seringnya hanya bayam aja, itu pun kalau mau, kalau Iya. nggak bosan. Tapi kalau misalnya nggak mau sayur, maunya ayam, Ayam tuh enggak telur, tapi seringnya ayam, seringnya seringnya ayam. mintanya ayam. Biasanya ayam seberapa besar atau bagian apa? Bagian paha yang bawah Bagian itu paha. satu paha sekali apa makan, makan siang ya berarti satu paha, jadi makan malamnya juga sama. Itu nanti ayamnya digoreng atau diolah? Kalau siang itu pakainya opor ayam. Per ayam. Ada tambahan lagi Bu di makan siang ini? Makan siangnya biasanya udah, terus nanti kan udah berapa lama gitu, biasanya saya kasih buah dan mau. Iya. Oh iya Bu, tadi yang waktu makan siang itu setelah makan ada minum air putih atau Ada minum air putih, ada air putih seberapa banyak itu? ya sama kayak makan pagi itu hanya seperempat gelas kecil. Untuk gelas kecil. Nah, kalau buahnya buah apa Bu? Buahnya seringnya itu karena sukanya semangka, Ya. terus melon, kalau enggak mangga. Kalau pisang jarang, kalau pisang tergantung dia minta apa enggak, biasanya kalau pisang itu mau pisang itu baru saya kasih, tapi kalau kayak buah melon, buah mangga atau buah apa semangka Ya. enggak usah nunggu dia minta tuh pasti habis gitu. Oh, berarti Karena suka sukanya ya? itu Iya. Semangka sama melon ya Bu ya? semangka sama melon. Itu biasanya seberapa banyak Bu? Kalau setelah makan siang jadi agak sorean kita jam setengah empatan, besar mbak yang potong satu potongan Yang besar potong itu, besar itu ya? itu habis. Ada tambahan lagi Bu? Sudah. Kalau untuk makan malam biasanya Kalau makan malam itu jam 6 atau setengah 7-an, biasanya sukanya yang kering-kering jadi tanpa kuah. Kalau iya. enggak telur apa tadi ceplok, juga ayam goreng. Sama nasi ya Bu? Nasi. Nasinya juga satu centong. Iya. Untuk telurnya juga satu putih ya? Satu biji. Kalau misalnya makannya ayam, paha. Satu, iya. Oke baik Bu. Untuk akhir-akhir ini ada asupan obat atau vitamin Bu? Kalau vitamin, kalau obat nggak ada. Kalau vitamin paling vitamin D. Vitamin Ya, D ya ya? habis sarapan. Sarapan. Oke baik Ibu. Ini saya lihat-lihat pada asupan makanannya, untuk asupan sayuran dan buahnya itu masih terbilang kurang ya Bu ya. Tapi untuk karbohidratnya dan protein hewaninya juga sudah baik Bu. Namun mungkin bisa ditambahi lagi untuk protein nabatinya seperti tahu dan tempe. Kalau untuk riwayat sakit, ada sih pernah sakit apa? Pernah di umur 1 tahun itu pernah masuk rumah sakit Iya. karena jadi dia muntah setiap minum, muntah, makan muntah walaupun sedikit. Dia Iya. makannya sedikit tapi muntahnya nanti banyak. Iya. Padahal enggak disertai diare, itu enggak, jadi hanya muntah saja. Muntah saja. Terus setelah dicek lab di rumah sakit katanya leukosidnya tinggi, dokternya bilang oh mungkin ini karena ada infeksi di saluran pencernaannya, makanya leukosidnya tinggi, terus setiap ada yang makanan atau minuman masuk dikeluarkan. Tapi setelah di sana dirawat berapa, 21 hari, itu kan 3 hari dirawat, Iya.
biasanya adik Restinya itu aktif atau tidak ya? Aktif Aktif. banget ya. Aktif banget. Suka bermain ya Bu ya? Suka. Bermain ya? Sukanya tuh mainan yang benar-benar bergerak, lari, Iya. terus loncat-loncat, itu suka. Bagus ya Bu kalau gitu. Iya. Berarti untuk riwayat penyakitnya tadi ada Resi yang yang 1 tahun waktu Oh, umur iya. 1 tahun itu leukasnya tinggi ya Bu ya. Juga ada muta-muta juga. Dan untuk aktivitas fisiknya juga terbilang aktif ya Bu ya. Untuk diagnosisnya itu mungkin pemilihan makanannya kan tadi masih kurang tepat ya Bu, Iya. kayak kurang sayur, buah gitu. Nah itu juga nanti mungkin bisa ditingkatkan lagi asupannya biar lebih bervariasi lagi. Iya. Nah ini saya ada alternatif nih Bu, biar nanti meningkat lagi asupan makanannya. Mungkin bisa diberikan diet gizi seimbang, yang mana nanti itu memberikan makanan dalam 1 menit itu lengkap. Ada karbohidrat, ada protein hewani dan nabati, terus ada sayuran dan buah-buahan. Jadi itu untuk setiap kali makan ya, Mbak? Ya lebih baiknya gitu, walaupun porsinya sedikit tapi tetap ada. Ya karena itu kan nanti juga dapat meningkatkan makanannya lebih bervariasi lagi ya Bu. Sama ini mungkin diet ini apakah Ibu berkenan? Berkenan ya. Nah untuk tujuan dari diet ini yaitu untuk meningkatkan pemilihan makanan yang tepat lagi Bu. Maka itu tadi bisa bervariasi lagi makanannya. Mungkin juga bisa meningkatkan pertumbuhannya juga kan Pak masa balita juga lagi masa pertumbuhan juga ya Bu ya. Oke baik Ibu, mungkin saya mohon minta waktunya 2 menit untuk menghitung kebutuhan energi adik Resi. Sebentar ya Bu. Oke baik Ibu, setelah saya hitung kebutuhan energi adik Resi dalam 1 hari, itu untuk energinya ada di 863 kilokalori Bu dalam 1 harinya ya. Nah untuk proteinnya itu ada di 11 gram, kurang lebihnya segitu ya. Nah untuk lemaknya juga ada di 33 gram dan karbohidratnya ada di 130 gram, kurang lebih segituan ya Bu ya. Dan ini kan tadi dietnya juga diet gizi seimbang ya Bu ya. Mungkin nanti makanannya dalam 1 menit bisa bervariasi, walaupun untuk banyaknya itu nggak terlalu banyak nggak apa-apa, yang penting komplit semua ada gitu. Dan untuk kebutuhan air putih kan tadi bisa terbilang air putihnya cukup kurang ya Bu ya. Sukanya susu ya minumnya ya. Mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi untuk air minumnya, mungkin bisa kurang lebih 4 gelas dalam 1 hari. Iya. Nah, ini saya ada rekomendasi menu 3 kali makan utama dan 3 kali makanan selingan. Nah, untuk sarapan tadi kan adik Resi kan cemilan dulu ya, snack dulu ya Bu. Mungkin juga bisa ditukar kalau misalnya nantinya nggak mau makan utama dulu yang pas awal, tukar mungkin bisa melon 1 buah potong, 1 potong buah, dan kemudian ada biskuit juga, biskuitnya 2 keping juga bisa. Tuh. Nah kemudian untuk makannya tadi kan jam 9, itu bisa nasinya bisa diolah nasi tim atau bubur, itu 6 sendok makan. Nah untuk protein hewaninya telur dadar, dadarnya 1 butir saja. Kemudian protein nabatinya dari tempe diolah dengan diorek, mungkin bisa
sebanyak 1 potong saja. Nah, untuk sayurannya ini bisa dibuncis, diolahnya dengan cara ditumis. Ya, banyaknya setengah mangkok kecil saja. Untuk buahnya bisa dari pepaya nanti 1 potong kecil. Nah, untuk minyaknya 1 sendok teh saja untuk tumis. Ya. Nah, kalau untuk makan siangnya itu kan tadi di jam 2 sampai jam 3 ya, kurang lebih segitu. Untuk nasinya juga sama 6 SDM. Untuk protein hewaninya bisa dari ikan kembung, karena kan ada sih kayaknya kurang suka ikan ya. Mungkin bisa dicoba-cobain, dicicipin ikan kembung goreng mungkin ya, setengah ekor sedang. Kalau untuk protein nabatinya dari tahu susu dikukus, itu bisa 1 buah saja. Nah, untuk sayurannya ini bisa sayur bayam bening, kan tadi juga kayaknya suka ya. Ya, itu bisa 1 mangkok kecil juga enggak apa. Kalau buahnya itu buah melon laginya 1 potong kecil. Nah, untuk selingan sorenya bisa bubur kacang hijau. Adik Resi suka nggak ya bubur? Suka. Ya, mungkin bisa dikasih 1 mangkok. Untuk makan malamnya nasinya sama seperti sebelumnya 6 sendok makan. Untuk protein hewaninya bisa dari daging ayam, diolahnya diopor, nanti ditambah santan encer mungkin ya. Untuk ayamnya 1 potong sedang. Nah, untuk protein nabatinya dari tempe goreng itu 1 potong kecil saja. Ya. Nah, untuk nabatinya dan untuk sayurannya itu bisa dari kacang panjang yang direbus saja. Ya, terus enggak apa-apa, mau diolah yang lainnya juga enggak apa-apa. Nah, ini 1 piring kecil. Untuk buahnya buah mangga 1 potong sedang. Nah, untuk minyaknya ini 1 sendok teh saja cukup untuk tempe gorengnya. Nah, untuk selingan malam mungkin sebelum 1 jam atau 2 jam sebelum waktu tidur mungkin bisa diberi yogurt setengah gelas. Nah, kemudian ini ada bahan makanan penukar. Mungkin kalau misal adik Resi yang dari rekomendasi menu ini kurang cocok atau bagaimana, mungkin itu bisa ganti bahan makanan yang lainnya. Dilihat dari sini kan tadi kan nasi kurang lebihnya kan 100 gram ya Bu ya. Nah, 100 gram nasi ini atau 1 centong nasi kandungannya sama kayak kentang 2 buah sedang, itu kandungannya sama. Terus juga sama singkong 1,5 potong, itu kandungannya sama kayak nasi 1 centong. Jadinya kalau misalnya adik Resi kayak nasi kok nggak mau dimakan, bisa diganti ke singkong atau kentang atau yang lainnya. Ya, kalau untuk protein hewannya juga bisa Bu. Kan tadi ada ayam kurang lebih kan 1 potong sedang. Nah, di sini kan ada daging ayam bagusnya tanpa kulit Bu. Ya, untuk ayam kan 40 gram 1 potong sedang, itu kalau adiknya nggak mau bisa diganti dengan yang lainnya, mungkin ikan ataupun cumi-cumi gitu ya, karena satu ini tuh kandungannya sama, jadinya bisa digantikan gitu. Apa ada yang ingin ditanyakan tuh di bahan penukar ini? Mungkin nanti boleh minta ininya. Iya, ini nanti saya kasih ini. Iya. Oh iya. Kemudian saya ada leaflet terkait gizi balita. Nah, gizi balita itu apa? Gizi balita itu adalah pemenuhan kebutuhan gizi untuk anak usia 1-5 tahun Bu. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk mendukung pertumbuhan tinggi dan berat badan anak, kemudian mempertahankan status gizinya, lalu menyediakan zat gizi untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya, dan memperkuat daya tahan tubuhnya juga. Nah, ini kan tadi kan adik Resi kan maksudnya gizinya baik ya Bu. Nah, di sini juga ada beberapa ciri-ciri dari gizi baik itu. Nah, ciri-cirinya berat badannya naik sesuai kurva yang di KMS, kemudian anaknya aktif, ceria, nafsu makannya juga baik, lalu tidak mudah sakit juga, kemudian bertambah kuat dan berkembang sesuai tahap usianya. Nah, berikut ada syaratnya juga nih Bu untuk makanannya. Mungkin nanti makanannya itu mengandung energi
seimbang, yang mana nanti ada semua walaupun porsinya sedikit-sedikit tapi ada semua. Nah untuk dihidangkannya mungkin bisa semenarik mungkin, soalnya kan anak-anak kan kadang nggak mau kalau kurang menarik ya makanannya, ya mungkin bisa dimodifikasi lagi bentuk makanannya. Nah ini ada beberapa makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan Bu. Untuk makanan yang dianjurkan itu ada nasi, roti, kentang seperti yang tadi di daftar ya. Kemudian untuk protein hewaninya ada telur, ayam, ikan dan ikan laut seperti ikan kembung atau ikan tongkol. Nah untuk protein nabatinya juga ada tahu tempe, kemudian sayurnya ada wortel, bayam, brokoli dan lain sebagainya. Kemudian untuk buahnya ini buah-buah lokal aja Bu, mungkin jadi kan kayak pisangnya kurang suka ya Bu untuk pisang ya, mungkin bisa diganti pepaya, apel, jeruk ataupun mangga gitu ya. Nah untuk minyaknya juga bisa secukupnya saja, karena kan kalau kebanyakan minyak juga kan kurang bagus juga ya Bu ya. Nah, untuk susu juga masih bisa dikonsumsi, yogurt juga bisa, dan keju. Lalu untuk makanan yang tidak dianjurkan mungkin kayak jajan-jajanan ciki-cikian itu Bu, itu mungkin bisa dibatasi lagi. Suka sama Ya mungkin nanti bisa dibatasi lagi ya Bu ya. Nah untuk juga makanan yang manis-manis nah itu ya kan biasanya Bu anak-anak suka gitu ya. Iya, itu mungkin bisa dikurang-kurangin lagi ya Bu ya. Oke baik. Nah Ibu tadi kan sudah kita diskusikan bersama ya Bu terkait diet gizi seimbang untuk ADHD. Mungkin saya meminta tolong Ibunya untuk menyimpulkan kembali apa yang telah kita diskusikan tadi. Berarti mungkin ini apa, makanan yang Mbak Resi konsumsi itu kurang bervariasi, karena memang saya ngasihnya tuh memang terutama protein hewaninya ya, seputarnya masih telur sama apa sama ayam gitu. Memang kasih ikannya karena mungkin takut nggak kemakan gitu, takut nggak mau, akhirnya begitu ngasih nggak mau, akhirnya nggak ngasih lagi. Jadi saya kurang variasi di apa pemberian protein hewaninya. Terus di ini sayurnya ya memang kadang satu hari hanya ngasih di jam makan siang, yang makan pagi sama makan malamnya dilewati. Terus juga apa Mbak Resi selalu banyak minum susunya, sehingga minum air putihnya tuh apa agak kurang minat gitu, masih sangat sedikit gitu. Kayaknya itu sih. Oke, berarti kurang lebihnya Ibu sudah paham ya Bu apa yang saya sampaikan ya Bu ya. Oke baik. Nah ini ada food diary Bu, yang mana nanti Ibu bawa. Nanti Ibu isi di sini kan ada identitas, nama, usia, jenis kelamin dari adik adiknya Ibu. Dan ini untuk dari tanggal makannya bisa ditulis nanti. Untuk waktu makannya juga seperti sarapan di jam berapa, selingan jam berapa, makan jam berapa itu bisa ditulis. Untuk menu makanannya juga bisa ditulis seperti opor ayam di sini. Dan untuk bahan makanannya itu berarti kalau opor ayam dari ayam sama santan encer ya Bu ya. Ya untuk cara pengolahnya juga bisa ditulis kayak digoreng, direbus seperti itu. Nah untuk URT itu apa? URT itu ukuran rumah tangga Bu. Jadinya mungkin kayak nasi 1 centong, terus telur 1 butir, itu Ibu bisa dituliskan di sini. Centong-centong saja, misal nasinya 1 centong, ayamnya 1 potong, terus tempenya 1 potong kecil. Bisa ditulis di sini. Nah untuk estimasi gram mungkin kalau misalnya Ibunya tahu kira-kira nih berapa gram mungkin bisa ditulis. Tapi kalau misalnya aduh kurang tahu nih berapa gramnya, bisa dikosongkan saja. Nah untuk keterangannya ini nanti kalau misalnya ada hambatan itu bisa ditulis kayak adiknya susah makan atau bagaimana, itu bisa ditulis ya Bu. Baik. Nah berarti Ibu ini besok, kalau mulai besok sudah melakukan gizi seimbang ini, apakah berkenan? Jadi apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Mengenai itu tadi yang apa, food diary itu yang misi-misi itu berapa lama saya ngisi itu, maksudnya berapa hari, berapa minggu gitu. Ibu nanti kan kita 1 bulan lagi ketemu lagi dulu. Kira-kira mungkin di tanggal 16 Ibu bisa? 16 Desember. Oke, berarti nanti tanggal 16 Desember kita ketemu lagi ya untuk melihat perkembangannya adik Resi. Jadi seperti itu. Berarti selama
selama 1 bulan itu saya ngisi itu Ya. setiap harinya. Dan ini dan ini akan saya kasih ke ibunya ini, mohon maaf. Terima kasih. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sudah. Sudah. Oke, baik. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bu kalau misalnya ada salah kata, dan terima kasih banyak sudah berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.